rukun-rukun serta sunnah-sunnah dalam wudu. Hari ini pembahasan tentang al-istinja wa adab qada'il hajat. Istinja, bercebok, dan adab-adab membuang hajat. Al-istinja wajibun. Syekh menyebutkan al-istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Cebok itu hukumnya wajib. Wajib artinya apa? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, ditinggalkan berdosa. Bercebok dari kencing ataupun buang air besar wajib untuk cebok. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan tanazzahu minal bauli fa inna amata azabil qabr minhu. Ceboklah kalian, bersihkan najis, dikarenakan azab kubur itu kebanyakan dari cebok. Ini perkataan Rasulullah SAW ya. Ada seorang laki-laki berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu narok pelepah kurma basah di atas kuburan itu. Kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan fa innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya orang-orang yang dalam kubur ini sedang diazab. Rasulullah pacak melihat orang yang diazab atau tidak dalam kubur. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW itu diwahyukan. Men kita tidak baca. Benar tak? Kalau kita kedengarkan azab kubur, kita mesti tobat bahwa kuburan ini. Makanya Rasulullah SAW itu narok pelepah kurma basah. Ya, narok pelepah kurma basah. Supaya pelepah kurma ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tasbihnya menjadi peringan ataupun meringankan azab yang ada di dalam kubur itu. Ya. Apa sebab azab kuburnya? Salah satu dari mereka lam yastatiru minal baul, tidak pernah cebok. Nah, ini menurang bini kecet ini ya kemungkinan. Yang banyak tidak bercibok ini pasti orang laki. Karena basing timbak deh. Ya, basing-basing. Ini yang jadi masalahnya. Perkara ini besar apa kecil kira-kira? Kecil ini. Ini perkara kecil. Tapi perkara kecil ini kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kita kena azab kubur. Ya, perkara kecil ini kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kita itu kena azab kubur. Ya. Kemudian jadi di sini wajib cebok ya. Entah itu kencing, entah itu buang air besar. Bagaimana cara ceboknya? Nah, makanya di sini Syekh juga menyebutkan wa yustahabbu ay yastanji bil ahjar thumma yutbi'uhul ma. Ini mungkin agak gharib. Ini pendapat agak lain kita dengar. Disunnahkan cebok itu diawali dengan batu. Lain kan pendapat ini kan? Benar tak? Lain pendapat ini. Cuman lainnya kalau lu kita ngetebak paham ya? Kalau dulu ya. Disunahkan diawali dengan batu. Batu yang macam mana? Batu yang mempunyai debu. Gitu loh. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menyunahkan ini? Dikarenakan di zaman Rasulullah SAW itu air itu tidak mudah didapat. Air di zaman Rasulullah SAW itu tidak mudah didapatkan. Bahkan Rasulullah SAW itu berwudu menggunakan satu mud satu mud tangan cukup untuk berwudu. Dan kita mungkin satu mud ini tidak cukup untuk berwudu. Rasulullah SAW cukup. Karena memang air di zaman Rasulullah SAW itu tidak semudah kita di sini. Bahkan anak sendiri merasakan itu. Aku sendiri merasakan itu. Ya, ketika masuk ke pelosok-pelosok Afrika itu air kan kehendang nyari haro nyari air itu. Ya. Mana jarak rumah jauh-jauh boleh. Men kita kan dekat jarak rumah. Ini jarak rumah jauh-jauh.
Mentang anak kencing di tengah gurun tuh kemana lari ya? Ya. Jadi nak pasti nyari batu untuk bercibok. Daripada ada bercibok. Ketika ada bercibok, itu tadi ancamannya azab kubur. Gitu ya. Makanya di sini para ulama menyebutkan, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya menggunakan batu terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan air, baru dengan air. Jadi di sini ada tartib al-istinja. Tartib itu artinya urutan dalam melakukan cebok itu. Yang pertama menggabung antara batu dengan air. Kemudian yang kedua dengan air saja. Kemudian yang ketiga kalau tidak ada air dengan batu saja. Tapi guru anak sendiri, ini pendapat mazhab Syafi'i. Tapi guruku sendiri nyebut kalau ada air dan najis itu bisa hilang dengan siraman air, maka cukup dengan air saja. Paham ya? Ini yang ku dapat dari guruku, Syekh Shadiq nama beliau. Ya, jadi beliau pun menyelisihi mazhab karena ini ijtihad ketika tadi ya. Ulama itu berijtihad ketika mereka menulis kitab. Ya. Jadi kalau ndak ada air baru menggunakan batu. Ya. Kemudian wa yajuzu ayaqtasir 'alal ma'. Dan boleh menggunakan air saja. Maka dalam mazhab Syafi'i menggunakan air itu boleh. Ya, tapi afdhalah digabung dua iku. Mendak denak digawe, ada usah digawe, jangan sampai gelap penuh batu be di WC kita, jangan macam itu. Bahkan kawan-kawan kita di Afrika ini ada menggunakan pendapat ini. Dia mau batu ke WC, hudah mau batu ditinggal dia di situ. Kan dia mood kacau. Meno WC. Kadang-kadang. Ya. Itu yang mood kacau kadang-kadang. Jadi boleh menggunakan air saja. Ketika air itu bisa diyakini menghilangkan najis setelah kita itu buang air. Jelas ya. Kemudian au ala thalathati ahjar yunqi bihinna al-mahal fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma' al-afdal. Kalaupun air itu tidak ada, maka boleh diganti dengan batu. Dan kalau menggunakan batu harus menggunakan 3 batu. 3 witir. Ya, jadi sebelum kencing itu cari dulu 3 butir batu. Ya, cari dulu 3 butir batu. Setelah kencing baru digasak pakai batu itu. Sono gile maksudnya. Oh, yang penting hilang. Yang penting hilang apa namanya? Bekas najisnya itu hilang. Tidak ada nempel ke baju kita. Tapi ini kecil, apa namanya? Kemungkinan untuk dipakai ini kecil di tempat kita karena kita air kepengkal air berapa kok di jalan itu, benar enggak? Ya, banyak air gitu loh. Ya. Jadi kalaupun harus menggunakan batu, maka harus menggunakan 3 batu. Gitu loh. Ya. Menggunakan 3 batu yang kecil-kecil bae yang macam ini. Jangan batu-batu yang besar itu. Yang kecil-kecil bae macam ini. Nah, ya. Jadi seperti itu. Dikarenakan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan waliyastanji bi thalathatil ahjar. Dan ketika kalian menggunakan batu, jadikan 3 batu itu untuk istinja kalian, untuk cebok itu tadi. Ya. Wa illa istamala rabi'an khamisan fal inqa'u wajibun. Kalaupun misalkan 3 batu itu tidak cukup, ada bekas air, tambah 4 dan 5. Tambah 4 dan 5. Ya. Wala yujzi aqal min thalathatil ahjar. Dan tidak sah cebok tadi kalau di bawah 3 batu. Inilah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau pakai air, yang penting disiram, air itulah hilang bekasnya, lah selesai. Ya. Kita pakai air baik. Ya dah. Kalau tidak ada air macam mana? Cari daun yang ada air. Benar tak?
daun yang di dalam daun itu ada nempel ai sedikit, pakai itulah ngesak kah? Tapi jangan pakai daun yang berduri itu, ya, bahaya pun pakai itu. Jadi menggunakan daun yang ada air sedikit itu pun tidak jadi masalah. Yang penting bekas najisnya itu hilang, ya, hilang dari kemaluan itu tadi. Jadi cebok termasuk wajib ya, dan harus dilakukan. Makanya hudeni dimanapun kita ke kebun misalkan, ya, nak kencing, usahakan cebok, gitu loh. Kalau di laut, yang di laut ini, yang hubungannya dengan air, dia langsung kencing di tempat, tidak ada cebok kaki, tidak masalah. Ya, jangan kalau dia ke darat dulu nak bercebok, dak. Ya, yang di laut, ketika misalkan dia kencing langsung tanpa cebok, tidak masalah. Ya, dalam air tidak masalah. Tidak ada masalah di dalam air. Tapi kalau dia buang air besar di dalam air, tetap nak dibuang, nak digesek-gesek lah dikat tuh. Maksudnya dicebok tadi ya. Jangan kelak dia nganggaplah keluar dalam air kelak lah bersih, ya, tetap harus dibersihkan, gitu. Kemudian Syekh melanjutkannya, wa yajtanib istiqbalal qiblah wa istidbariha fis sahra. Dan janganlah ketika kita buang air ngadap kiblat, ya, jangan kita buang air itu ngadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, ya, ataupun membelakangi kiblat. Dikarenakan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan, "Idza zahaba ahadukum ilal ghaid." Kalau kalian itu ingin buang air besar, fala yastaqbil al-qiblah. Jangan dia menghadap kiblat. Jadi kalau kita kiblat ke sana, jangan ngadap ke sana yang kita buang. Ya, jangan ngadap ke sana. Gitu loh. Ngadaplah ke sini atau ke sini atau ke sana atau ke sana, jangan langsung pas menghadap ke kiblat. Lah, ini seperti itu. Kenapa? Para ulama menyebutkan jangan sampai kita itu merendahkan derajat kiblat. Ya. Jadi harus diagungkan juga kiblat kita itu. Terutama jangan jangan dihadapkan ketika kita kencing ataupun kita buang air besar. Apa hukumnya? Nah, di sini ya kalau kita membicarakan hukum, maka para ulama di sini berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan, kebanyakan para ulama, di sini termasuk mazhab Syafi'i ya. Di sini disebut istihbab. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblah. Kalau orang itu menghadap kiblat ketika dia kencing ataupun berak, maka hukumnya haram. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Kemudian kalau membelakangi kiblat, sebagian ulama menyebutkan makruh hukumnya. Membelakangi berarti posisi macam aku sekarang ini. Membelakangi kiblat, hukumnya makruh. Pendapat yang kedua, haram menghadap ke kiblat kalau di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka, ya. Kalau di tempat tertutup, contoh kita masuk WC, toilet itu sudah dibangun seperti itu, kita memutar hadikat tidak masuk lubang. Paham tidak maksud aku? Paham ya? Kita itu memang sudah dibangun seperti itu, gitu loh. Misalkan WC itu dibangun posisinya macam aku nih, ya. Kalau kita ngelenceng hadikat, tidak ada masuk tetap. Pakai posisinya kecet misalkan, ya. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau dia itu tertutup, ya, artinya ada pembatas antara dia dengan kiblat, maka tidak jadi masalah. Ini pendapat yang kedua. Walaupun kalau mampu untuk melenceng sedikit, itu afdol, ya. Karena ketika itu ada para sahabat datang ke Syam. Mereka kencing, ingin buang hajat, kemudian mendapatkan WC-WC itu menghadap ke arah kiblat, ya, dan membelakangi kiblat. Maka ketika itu mereka agak melenceng sedikit di dalam WC itu,
Ini untuk kencing, menkencing hendang melenceng. Yang ini membuang air besar nih haram melenceng. Ya. Nah ini, jadi agak melenceng sedikit. Seperti ini. Jadi kalau kiblat ke hane, ke ini kita muang. Ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian ketika keluar WC mereka istighfar, astagfirullahalazim. Ngapain? Karena ketika itu mereka menghadap kiblat ketika membuang air. Nah, ini adab sahabat ketika mereka tidak mampu melakukan satu ajaran Rasulullah SAW. Orang tuh langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa yajtanibu al-baul wal ghaid fil ma' ar-raqid. Janganlah kita itu kencing ataupun buang air besar di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yaghtasil fihi. Jangan kalian kencing di air yang tergenang, ya. Kemudian kalian mandi menggunakan air itu. Ngapain air tergenang itu tidak boleh untuk dikencingi atau dibuang air besar? Karena ditakutkan air itu digunakan orang lain untuk berwudu atau melakukan hal-hal yang lain, mengambil manfaat dari air itu. Ya. Jadi itu hukum asalnya. Nah, para ulama menyebutkan, ya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Arti misalkan seperti ini. Ada ember misalkan, ya. Ember itu berisi air. Gitu loh. Kemudian kita kencing nuju ember itu. Kita kencing nuju ember itu. Maka yang seperti ini haram hukumnya. Karena ember itu tidak mengalir air. Tapi kalau kita langsung ke air yang mengalir tidak masalah. Sungai, laut, ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau air itu tergenang tidak diperbolehkan. Ya, ditakutkan air itu nanti akan digunakan orang lain. Ya. Kecuali memang air itu tidak digunakan sama sekali. Air sabun misalkan. Ya. Air sabun. Kita kencing di situ. Dan setelah kita kencing di situ memang untuk dibuang air itu. Maka dalam keadaan ini tidak jadi masalah. Tapi kalau air yang bening yang ditakutkan orang itu akan menggunakannya, tidak boleh kita kencing di situ. Maka ajari anak-anak. Contohnya apa? Misalkan kencing di air yang tergenang, ya. Itu misalkan dia tergenangnya itu kecil, ya, tapi bening ya. Kemudian dia kencing di situ. Memberi galakan beradu gedeng misalkan kencingnya. Maka diajarkan. Jangan sampai melakukan itu ketika masih kecil, ya. Maka ini larangan yang pertama, jangan kencing di air yang tergenang. Ya, adabnya jangan kencing di air yang tergenang. Kemudian tidak boleh kencing juga di asyajarah al-muthmirah, di pohon, dan pohon itu berbuah. Kemudian ketika pohon itu berbuah banyak orang yang berteduh di bawahnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kencing di tempat yang seperti itu tidak jadi masalah. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita ini di hutan posisi, di kebun, benar tidak? Kita ini kan di kebun. Kemudian kita nyari tempat untuk agak-agak hamunyek. Paham ya? Agak-agak hamunyek. Dan memang tidak ada orang berteduh di bawah itu, memang di kebun posisinya. Kemudian kita duduk dan kita kencing di salah satu, di belakang pohon itu, maka yang seperti ini tidak jadi masalah. Yang seperti ini tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah kencing di mana orang itu menjadi tempat berteduh. Ini adab. Ya, tidak boleh kita kencing di situ. Pemahaman yang lain juga, misalkan halte bus, tempat orang menunggu, kemudian beberapa langkah kita kencing di situ, tidak boleh. Ya.
Karena itu akan mengganggu orang yang di sekitar. Bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan kencing-kencing yang seperti ini mengundang laknat. Orang laknat, kurang ajar orang kencing dia. Tuh, paham ya? Kalau orang lah nyebut yang seperti itu artinya mengundang laknat orang lain. Apalagi disebabkan kita yang melakukan itu. Bisa jadi kalau kita terkena efek buruknya dari doa orang-orang yang lain yang merasa dia itu terganggu. Karena apa? Karena memang bukan tempat untuk kencing. Dikiaskan juga dengan itu apa? Tidak boleh kita membuang sesuatu yang mengganggu kepala ikan, kan busuk kepala ikan itu. Jangan kita membuang kepala ikan itu di tempat orang-orang terganggu. Itu fikihnya. Cabang fikih dari pembahasan ini itu gitu loh. Ya. Ketika kencing pun tidak boleh, berarti yang lain-lainnya itu yang mengganggu orang yang digunakan oleh orang banyak pun tidak boleh. Ya, ini adab. Ya, adab kita sebagai seorang muslim. Wa fit tariq wa dhil as-suqb. Kemudian jangan dia kencing di jalan yang orang itu banyak menggunakan jalan itu. Nah, tengok. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan ittaqul mala'in. Jauhilah tiga sebab kita itu dilaknat orang. Ya, kencing di jalan. Di jalan maksudnya di jalan yang orang pakai. Gitu loh. Yang orang pakai, yang orang terganggu ketika misalkan kita kencing di situ. Ya. Kemudian di tempat orang itu berteduh. Itu yang kedua. Ya. Kemudian di tempat pohon yang berbuah tadi. Nah, ini dikarenakan akan mengundang laknat orang ketika kita kencing di tempat-tempat tersebut. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan wala yatakallamu 'alal baul wal ghaid. Jangan bercakap ketika kita itu buang air. Nah, ini adabnya. Jangan kelapas kencing bercakap. Berapa skor malam tengah kencing? Ya. Ini diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Begitu juga ketika buang air besar. Ya. Ketika buang air besar juga tidak dianjurkan untuk berbicara. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu ada orang yang memberi salam ketika beliau kencing, maka beliau tidak menjawab salam itu. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, Rasulullah tidak menjawab. Dikarenakan memang tidak boleh orang itu berbicara ketika buang air. Ya. Kecuali misalkan dalam keadaan yang sangat-sangat darurat sekali. Ya. Sangat-sangat darurat sekali. Contohnya misalkan pas kita buang air itu mati. Tidak ada ember di situ, kan kacau. Macam ini. Ya. Maka kita berbicara, tolong hidup air misalkan. Nah, ini darurat intinya. Yang seperti ini tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia itu memang sengaja. Ini biasanya kadang-kadang mahasiswa pun banyak yang jebol di sini. Karena orang tua asrama. Ya dak. Sekat. Minjam habun. Nah, itu, beri palipan habun. Beri galakah. Ya. Tapi di tempat umum tidak ada biasanya. Ini untuk yang diam di asrama biasanya banyak yang macam ini model. Ya. Jadi tidak boleh kita berbicara ketika kencing ataupun buang air besar, ya. Kemudian, ini ada pendapat gharib pula nih. Ada pendapat aneh pula. Wala yastaqbilu syams wal qamar. Jangan menghadap matahari dan bulan. Ini ya. Jadi kalau kita baca kitab fikih pasti ada pendapat-pendapat yang agak lain pendapat ini. Ya. Imam Nawawi pernah mengomentari masalah ini. Ya, hadis yang menyebutkan ini Imam Nawawi ya, sama-sama Syafi'i ini. Imam Nawawi Syafi'i, Abi Syuja juga Syafi'i. Ya. Jadi kalau kita mengomentari mazhab Syafi'i dengan orang yang bermazhab Syafi'i juga. Imam Nawawi pernah mengomentari tentang hukum kencing menghadap matahari, ya, dan juga menghadap bulan. Larangan tentang kencing menghadap matahari ataupun bulan itu hadisnya
banyak diingkari para ulama. Artinya mungkar, ndak ada PP maksudnya. Nak digawe-gawe lan ngadap materi, ngadaplah materi, ndak masalah. Ya. Jadi seperti itu. Wala yastanji biyaminihi, dan janganlah dia itu cebok dengan tangan kanan. Karena tangan kanan ini Allah jadikan untuk hal-hal yang muhtaram, untuk hal-hal yang yang mempunyai nilai untuk kita. Untuk makan kan muhtaram, ya. Kemudian menulis. Ada seorang laki-laki, lah udah kita bahas ya. Ketika itu dia makan dengan tangan kirinya, Rasulullah tegur, suruh makan tangan kanan. Ya, karena memang tangan kanan itu Allah jadikan untuk ihtiram kita sebagai manusia. Dan yang kiri ini kebanyakan digunakan oleh syaitan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan fa inna syaitan yakul bishimalihi. Setan itu makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu bishimalihi. Kemudian setan juga makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya. Ya. Ini. Maka cebok gunakan tangan kiri. Jangan menggunakan tangan yang kanan. Ya. Ini adab dalam buang hajat. Ada satu lagi adab, ya, dalam masalah buang hajat. Ketika kita di tempat umum atau tempat terbuka dan kita itu nak buang hajat, maka jangan buang hajat di lubang, di lubang-lubang. Paham enggak? Kita misalkan di kebun nih, ada lubang, kita sengaja nyemprot ke lubang itu. Ya, kadang-kadang ningok berapa dalam misalkan lubang ini, kita kencing di lubang itu. Tidak boleh kencing di lubang. Ada tidak larangan? Ada larangannya. Rasulullah SAW itu melarang kita untuk kencing di juhur. Juhur nama itu lubang-lubang yang ada di tempat terbuka. Ya, kenapa dilarang untuk kencing di lubang? Nah, di sini para ulama menyebutkan, ya, ditakutkan di lubang itu ada makhluk Allah yang lain, hewan, ya, ditakutkan seperti itu. Jadi ketika kita kencing itu tidak menyakiti hewan yang ada di dalam lubang itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai di lubang itu ada golongan jin ataupun syaitan, ya. Makanya ada larangan. Allah itu memberi larangan tuh ada ada sebab. Kalau kita kencing di lubang itu, tahu-tahu lubang itu ada jinnya. Tidak ada semua yuk. Tidak ada semua lubang maksud aku tuh. Tahu-tahu misalkan lubang itu tuh ada jin. Baca-baca so pagi kita sakit. Baca-baca. Ya. Dan itu di Sabang ini akulah ketemu 2 orang di Sabang ini. Ya. Hari ini dia kencing di lubang. Datang aku ke masjid. Tat anggo dak kencing di lubang. Ngapain? Kencing di lubang. Aku malam kencing di lubang, so pagi langsung sakit mata, mira mata ya. Langsung agak bengkak mata ya. Orang Habang itu. Bisa dibuka tapi. Ya. Cuman gua ngasih tahu, Bay. Itu salah satu sebabnya. Ya, kencing di lubang itu tadi. Kemudian ada yang kencing di lubang so pagi ya. Di kebun kencing di lubang. Besok pagi kena kayap. Tumbuh kayap di badan dia. Ya. Jadi larangan Rasulullah SAW itu ada hikmah. Walaupun akal kita itu tidak ada pacak nangkep. Paham ya? Dan ini diimani dengan iman. Benar tak? Makanya rukun iman itu hubungannya dengan hal-hal yang gaib. Al-Baqarah surat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Jin yang gaib. Golongan jin. Bagaimana kita mengetahui hal-hal yang gaib? Kabar dari Rasulullah SAW. Walaupun tidak dia masuk akal. Makanya para ulama itu menyebutkan kalau akal dengan riwayat bertentangan, maka harus dikedepankan riwayat. Kalau riwayat itu sahih, akal tuh ngikut. Jangan riwayat ngikut akal kita, pecah kacau jadinya. Ya.
Jangan kalau kita mikir, ngapainlah ada larangan kencing di lubang ini. Ya ada. Kita berpikir seperti itu. Ada hikmahnya. Ya, jadi salah satu larangan untuk kencing, tidak boleh kencing itu di lubang. Ya, tidak boleh kencing itu di lubang. Cabang pembahasan ini juga tidak boleh membuang air panas. Air panas itu, ya. Kalau kita muangnya jangan di lubang. Kalaupun kita itu harus muang di lubang, kalaupun kita itu harus membuang di lubang, maka ta'awuzlah dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baru dibuang. Gitu lah ya. Jadi membebaskan diri kita dari jeratan-jeratan syaitan itu. Ya, ini cabang dari pembahasan kencing di lubang. Ya. Sampai sini lewat 45 ini. Ada pertanyaan enggak? Yang dibahas Ya? Yang dibahas berdiri kencing. Nih, ada yang dibahas? Ada pertanyaan tentang masalah ini? Mat. Masalah kencing yang di air genangan itu termasuk kencing di kolam renang, betul ada? Oke, kencing di kolam renang. Kencing di kolam renang itu boleh atau tidak ya? Kolam renang nih kira-kira air digunakan untuk berwudu atau tidak kira-kira? Tidak ya. Nah, kolam renang itu tidak digunakan untuk berwudu airnya. Dan bahkan air di kolam renang itu ada zat yang lain yang merubah sifat air yang boleh digunakan untuk berwudu. Gitu loh. Maka kalau kencing di kolam renang itu dan kita tahu air itu tidak digunakan untuk berwudu, maka dalam hal ini tidak jadi masalah. Gitu loh, ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah air yang tergenang yang ada kemungkinan air itu digunakan orang lain setelah kita. Itu yang tidak boleh. Ya. Apa lagi yang lain? Kadang-kadang kan di WC di tempat-tempat tertentu ini cebok itu disediakan tisu. Itu gimana kira-kira? Cebok menggunakan tisu. Ini juga pernah dibahas Syekh ya. Cebok menggunakan tisu. Air ada, tapi lebih memilih tisu. Ini namanya tarkul meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Ya. Meninggalkan sesuatu yang lebih afdol untuk sesuatu yang hukumnya pun agak kurang-kurang jelas. Gitu loh. Tisu ini. Ya. Jadi misalkan kalau ada air, maka lebih baik menggunakan air. Jangan pakai tisu. Kalau misalkan air ada yang hanya ada tisu basah itu, maka silahkan untuk digunakan tisu itu. Minimal untuk menghilangkan najis yang ada di badan kita itu tadi. Ya. Minimal. Tapi kalau ada air dan tisu, jangan lagi kita ngikut gaya-gaya barat pakai tisu belah supaya agak gaul misalkan. Pakai air dulu kalau kita ya. Ya, pakai air terlebih dahulu baru yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau memang tidak ada air, jadi Allahu alam tidak jadi masalah menggunakan itu. Yang penting bekas najisnya itu hilang di badan kita ya. Oke deh. Kalau tadi pakai tisu, bisa tidak ketemu air harus dicibok kayak cibok. Kalau kita ketemu dengan air, pakai air itu. Ya. Pakai air itu supaya kita itu lebih yakin. Ya. Ada yang lain? Yang ditanya? Tidak ada ya? yang berdiri tadi. Yang berdiri. Kencing yang berdiri. Oh, kencing berdiri. Tadi di situ dibahas kan? Oh. Gimana hukum? Kencing berdiri. Ya. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan la yabulanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian itu kencing dalam keadaan berdiri. Ada hadis yang pertama. Cuman para ulama ini mentafsirkan hadis ini, apakah larangan ini larangan lil karohah? Maksud itu hukum makruh? Apa larangannya itu tahrim, haram? Ya. Kebanyakan ulama menyebutkan haramnya, bukan. Larangan kencing berdiri itu larangan makruh, bukan larangan yang haram. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu juga kencing dalam keadaan berdiri.
Tapi kebanyakan Rasulullah SAW itu kencing dalam keadaan duduk, ya. Dan kencing dalam keadaan duduk itu lebih bagus, benar tak? Dia lebih keluar, hamue lebih keluar air itu. Ketika kita kencing jongkok, habis kan? Pas kita berdiri itu sisa-sisa pasti ada yang keluar. Tapi kalau kita kencing berdiri pas habis, macam ada yang nyangkut di dalam di dalam badan kita itu, ya. Jadi kalau ditanya haram atau makruh, makruh. Kencing berdiri itu makruh, tidak sampai derajat haram, ya, tidak sampai derajat haram. Ada yang lain? Sunnah duduk agak tinggi ke kanan, tinggi dari kiri. Ya. Nah, terus kan kiri. Kalau sunnahnya memang seperti itu, ya. Sunnah kaki kanan agak tinggi daripada kaki kiri. Ya, kemudian hudai itu agak dipecet 3 kali, ya. Itu Syekh nyebut dak de anjuran, ya. Dak de anjuran maksudnya hadis yang menjelaskan tentang itu dak de. Diurut-urut maksudnya. Hudai kencing itu diurut-urut, dak de. Cuman supaya lebih yakin lagi barang itu keluar habis, dak jadi masalah, ya. Dak jadi masalah. Cuman anjuran hadis dari Rasulullah SAW itu kata beliau tidak deh. Ya, tapi kalau kita lah duduk tuh insya Allah lah bersih. Ya, insya Allah lah bersih. Apa yang lain? Lanjut apa macam mana ini? Dagi pertanyaan. Apa namanya? Ketika kita kencing atau mandi atau yang sudah ditanya, ini yang telanjang pedak macam mana? Kalau telanjang pakai baju, pakai basen, pakai macam mana? Tempat yang tertutup dalam WC. Kalau misalkan kita di tempat umum, untuk perempuan terutama ya, kalau kita misalkan berada di tempat umum, maka afdolnya menggunakan itu tadi, basan itu tadi, ya, menggunakan basahan, ya. Tapi kalau misalkan kita di tempat kita sendiri, telanjang, tidak ada baju sama sekali, ya, maka insya Allah itu tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau di tempat umum, para ulama menyebutkan ahsannya pakai bidang, tapi bukan macam cici kita gini ya. Wow, cici kita gini kan pakai bidang ya, pakai motor pakai bidang, oke, ya, itulah nuwe offside, ya, lah nuwe itu, ya. Jadi seperti itu. Hah? Maksudnya? Kalau perempuan bagaimana misalkan ya? Kalau tisu dak de, kemudian air dak de, gitu ya. Imam Malik pernah menyebutkan gunakan semua sesuatu yang menempel di atas bumi ini. Yang penting bekas najis dia itu pacak dihilangkan. Ya, memakai batu nuek. Ya. Paham enggak? Ya. Jadi yang penting misalkan di najis ya, bekas najis itu yang penting dihilangkan seperti ini. Gitu loh. Walaupun tidak menggunakan batu tadi, yang penting bekas najis dia itu hilang. Kalau memang tidak ada air dan tisu tadi, ya. Ada yang lain. Pembahasan fikih ini memang agak-agak lain pertanyaan. Gini tak? Dilanjut panjang pembahasan setelah ini. Kan dia serang saya. Oh, iya. Hukum orang itu ketika dia buang air sambil ngerokok. Ya. Jadi seperti itu. Nih ya. Allah itu menjadikan kita ini ihtiram, muhtaram, maksudnya itu beda derajatnya dengan hewan ya. Salah satunya Allah itu memberikan adab-adab yang seperti itu.
ketika Allah itu melarang untuk berbicara, ya tak? Ketika Allah itu melarang untuk berbicara ketika kita buang air, maka memasukkan makanan ketika kita buang air itu lebih kali rusak. Cuman kadang-kadang akal kita ini nafsu kita itu menghilangkan akal kita. Ya. Aku ada kawan bahkan, ukan ge ngerokok ge ngopi deh. Ngopi. Bayangkanlah. Ngapa dia ngopi di situ? Karena saking ken bersih WC itu. Saking ken bersih WC itu, habis itu dia biasa WC jungkok, tahu-tahu di situ ada WC duduk. Jadi dia duduk, ditaruh kopi di di wastafel lah. Hari-hari macam itu, hari-hari ngopi. Ada sesuai ini. Ya. Padahal mahasiswa UG. Yang disayangkan tuh mahasiswa UG. Gitu loh. Inilah kadang-kadang kalau kita itu akal terlalu bebas. Gitu loh. Kalau kita nyari-nyari ada tak larangan Rasulullah makan. Misal lo, kalau aku nak berpikir bebas misalkan. Berbicara ada larangannya. Makannya ada tak larangannya. Tahu-tahu dicari tak ada larangan makan. Tahu-tahu aku berpikir bebas lah makan tak pepe. Gitu loh. Ini nuwe-nuwe nih berarti. Ya. Jadi kalau ada hukum fikih itu, kalau ini tidak boleh, berarti yang lebih daripada itu tidak boleh juga. Gitu loh ya. Begitu juga dengan rokok. Rokok ini kan memasukkan sesuatu ke dalam badan kita. Bahkan hukum rokok ada ulama itu makruh dan haram nih, ulama ini. Rokok ini para ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Dua ini hukum. Tidak ada yang menghalalkan semua ya, tidak ada. Artinya menyunahkan tidak ada. Perbedaan mereka itu cuman makruh dan haram. APG lah digawe di dalam WC. Itulah ya. APG digawe di dalam WC. Kemudian Rasulullah SAW itu pernah menyunahkan, agak kurang ini sebenarnya. Baru terkenang nih, pertanyaan tadi baru terkenang. Rasulullah SAW juga memberikan sunnah sebelum kita itu buang hajat, zikir. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubus. Khubus, para ulama menyebutkan jin laki-laki. Khaba'ith, jin perempuan. Ya, artinya setan itu suka ketika kita kencing, ada yang suka dengan kita ketika itu. Salah satunya setan. Ya. Maka bagaimana misalkan ketika kita sebelum masuk pintu WC itu kita berzikir kepada Allah, kemudian ketika kita masuk kita muka kopi kita. Itu ada sesuai. Benar. Ini ditolak oleh logika orang-orang yang sahih maksudku, yang normal. Tapi menurut orang kacau, pacak diterima dia. Ya. Jadi itu salah satu sunnahnya, berzikir sebelum masuk pintu WC. Dan kalaupun kita di luar, ya, di luar ini, maka sebelum kita membuka aurat kita itu, berzikirlah dengan zikir yang tadi. Ya, berzikir dengan zikir yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia hafal itu. Mendak dia hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah. Ya, itu mendak dia hafal, itulah makna sahih. Intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya, setan yang ada di WC. Ya, sebersih-bersih WC itu tempat setan WC itu. Ya, jadi seperti itu. Iya ada tak? Apa? Termasuk main HP. Ya. Main HP termasuk, jangan sampai keluar atau yang lain pas main HP. Ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Tinggallah HP itu di luar dulu. Ya. Dipasek boleh, kemudian jangan diganggu gugat, fokus lah dulu ke yang buang itu, jangan sampai salah fokus lah. Ya. Ya. Amat. Masalah belum pernah dengar keluar. Jadi kalau kita ngambil atau kepala kita mau nutup keluar tutup jadi kain. Inilah kopi. Di saat kita bilang kita
kita tengah lemah. Jadi takut jin masuk. Untung. Apakah sunnah betul gitu? Masuk WC harus pakai topi. Apakah sunnah masuk WC itu harus pakai peci misalkan? Iya. Dikarenakan ada yang mengatakan bahwa ketika kita itu buang air besar, ubun-ubun itu lemah, maka setan itu masuk. Tidak deh. Aku tidak ada dapat. Maksud aku tidak ada dapat ilmu itu. Yang aku dapat itu sebelum masuk WC berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau misalkan peci kita itu ada tulisan Allah ataupun tulisan-tulisan yang agung seperti Al-Quran, maka tidak boleh untuk dimasukkan. Kan ada game misalkan peci-peci sekarang itu apa namanya bordir-bordirnya Allah Muhammad dilepaskan di luar WC, jangan dimasukkan ke dalam WC. Bahkan Rasulullah SAW itu cincin dicabut. Ngapain cincin disebut? Dikarenakan ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Menyekeben cincin batu basengah dipasak tidak ada jadi masalah, ya. Tapi kalau cincin yang bertuliskan Allah Muhammad, peci yang bertuliskan Allah Muhammad, tidak ada baca dimasukkan ke dalam WC, ya. Tidak boleh dimasukkan ke dalam WC, harus ditinggalkan di luar. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak ada aku dapat apa namanya ketika kita buang air besar itu harus ditutup kepala kita, ya, karena jin itu masuk lewat ubun-ubun, enggak. Tapi ketika kita melakukan zikir yang diajarkan Rasulullah tadi, insya Allah aman lah, ya. Insya Allah itulah aman. Gitu tak? Masalah wudhu itu lebih sehat. Kan ada lagi beberapa personal, ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak apa-apa ya. Yang makruh itu apabila masuk WC itu langsung tempat kita mau hajat. Apabila terpisah, masuk WC itu gabung ke tempat kita mandi di sana. Apa ya? Yang menyebutkan makruh ditakutkan ketika kita berwudu di dalam WC, percikan-percikan najis itu masuk ke kita, menempel di kita. Itu ilah sebab ulama yang memakruhkan berwudu di dalam WC. WC maksud WC tempat buang air, ya. Karena orang Arab ini beda. Kamar mandi nian, WC nian. Itu Arab. Tapi kalau kita ini kan WC di situlah, kamar mandi di situlah. Itu ya. Nah. Jadi yang memakruhkan itu ditakutkan najis yang ada di sekitar WC itu kena kita. Makanya dimakruhkan untuk berwudu di dalam WC. Ya. Tapi ada yang membolehkan, ngapa yang membolehkan? Dikarenakan kalau misalkan kita itu aman dari percikan-percikan najis itu, kemudian kita berwudu dengan wudu yang kita yakin tidak ada terkena percikan najis, tidak ada jadi masalah, ya, tidak ada jadi masalah, ya. Kan kebanyakan anak muda ada baju kaos tapi bahasa Arab, kan? Nah itu gimana ketika kita di luar misalnya, ataupun misalnya ke mall misalnya, tak saya apakah dicabut gitu kan? Ada nafas tersebut, ataukah bisa pakai jaket itu sah baik? Gimana itu? Apa dulu tulisan Arab? Oh, itu apa dulu tulisan Arab? Karena ada tulisan Arab itu maknanya tidak agung juga. Macam kemarin itu ada yang nijek sendal tulisan Arab, sendal kanan to shimal, ya, yamin, sendal kiri shimal, ditijak tulisan Arab, menghina Al-Quran kata dia. Paham enggak? Padahal itu bahasa Arab, ya. Yamin itu kanan, shimal itu kiri. Maksudnya ditulis pakai bahasa Arab. Jadi apa dulu tulisan Arabnya? Ya, kalau tulisan Arabnya jelas-jelas Allah misalkan, Muhammad, Rasulullah itu ya. Kalau tulisan Arabnya jelas-jelas Al-Quran, maka ditutup pakai jaket tadi. Ya, sama dengan kita membawa Al-Quran ke WC. Al-Quran ke WC, mui Al-Quran bulat-bulat macam ni ke WC, tidak ada baca, tidak boleh. Tapi kalau Al-Quran itu dimasukkan ke dalam tas, kita tutup tasnya, kemudian kita taruh tas ke dalam WC, ditakutkan hilang di luar WC, nah itu tidak masalah. Yang penting Al-Quran itu jangan dibuka ketika kita masuk WC, jangan kita keluarkan dari tas kita, ya. Dan ini juga pernah Hana tanyakan dengan guru ketika barang aku hilang, baik.
ku tinggal di luar tas karena ada Al-Quran hilang bahaya. Ya, makanya ku tanya besok paginya. Tidak masalah. Al-Quran itu dimasukkan ke dalam tas, tasnya kita buik ke WC. Tapi jangan dibuka tas itu. Ya, tas itu jangan dibuka. Jadi tadi boleh ditutup, gitu loh. Tidak perlu dibuka kalau muka baju di depan orang, ditutup baik, jangan sampai tulisan Arabnya itu terlihat. Nah. Berarti otomatis misalnya ketika Al-Quran, aplikasi Al-Quran dalam HP berarti boleh? Aplikasi dalam Al-Quran, HP tidak masalah. Ya, yang penting tidak usah kita buka aplikasinya. Sama dengan kita membaca Al-Quran di dalam WC, tidak boleh. Ya, membaca Al-Quran dalam WC tidak boleh. Dikarenakan kita itu mengeluarkannya ke mulut. Kalau di sini, di dalam hati misalkan, tidak masalah. Makanya para ulama itu menyebutkan seperti ini ya. Macam mana kalau kita dalam kondisi azan? Azan ya. Azan itu kan sunnah untuk dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi posisinya kita di WC. Macam mana kita menjawab azan? Maka para ulama itu menyebutkan boleh dijawab di dalam hati saja. Jangan dikeluar ke mulut. Kalau dikeluar ke mulut, kemudian digaungkan di dalam WC, itu kita tidak beradab dengan lafaz Al-Quran. Tapi kalau cuma di hati saja, digaungkan di hati saja kita menjawabnya, insya Allah tidak jadi masalah. Ya, Allahu a'lam. Gitu tak? Jelas ya? Insya Allah jelas. Dan kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan kitab fikih Syafi'i ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.